Halo semuanya, selamat datang kembali di perjalanan kami. Kali ini kami akan mengajak kalian menikmati touring dari Kota Denpasar menuju kawasan Kintamani. Perjalanan dimulai dengan melewati rimbunnya hutan Sangeh, lalu menikmati udara sejuk dan pemandangan indah di sekitar Jembatan Plage yang menjadi salah satu jalur favorit para rider. Setelah itu, kami akan terus menanjak menuju Kintamani dengan panorama pegunungan yang semakin memukau. Yuk ikuti perjalanan ini dan nikmati setiap kilometer yang penuh cerita. Jangan lupa siapkan kopi dan camilan ya, karena perjalanan kita baru saja mulai. Oke kawan-kawan, dari Denpasar kita berangkat jam 11 siang. Panas-panas kita touring nih. Tetap gas nih kawan-kawan. Ini sebenarnya sih acara dadakan ya. Jadi kita nggak terencana nih, tiba-tiba saja saling kontak dan kebetulan ada waktu langsung kita gas ke Kintamani. Kita melewati daerah pegoyangan nih kawan-kawan. Sudah terlihat aktivitas warga yang mulai berlangsung ya kawan-kawan. Nanti kita akan menuju ke daerah Penarungan. Oke, awalnya ini rencananya kita hanya mau makan sate saja di daerah Sangeh. Tapi kata saya, sekalian aja kita ke Plage langsung ke Kintamani, dan mereka setuju. Akhirnya kita putuskan aja langsung ke sana. Dan ini memang benar-benar dadakan sekali. Kadang acara yang dadakan itu segera terwujud ya teman-teman, daripada kita rencanakan jauh-jauh jadinya batal. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan aja perjalanan kita. Dari Darmosaba kita melewati daerah Sibang Gede kawan-kawan. Lalu nanti kita akan menuju ke daerah Penarungan. Seperti yang teman-teman lihat di sebelah kanan saya masih terdapat banyak sawah yang sedang menghijau. Suasana di sini sangat indah sekali ya. Terlihat sekali tertata dan termasuk daerah wisata. Maksud saya daerah desa wisata ini. Oke teman-teman, saat ini kita memasuki daerah Ayunan. Seperti yang teman-teman lihat, pemandangan sawahnya begitu indah ya. Jalan ini menuju kita ke daerah Sangeh. Sengaja ngambil rute yang jauh supaya kita menikmati persawahan di sini. Saat ini kita melewati desa Ambengan nih kawan-kawan. Pedesaan yang begitu indah, rapi, sedikit sunyi karena aktivitas warganya mungkin kebanyakan di persawahan ya. Dan beberapa mungkin yang udah kerja di kota begitu. Jadi terlihat agak lengang. Kita melewati perumahan kampung-kampung gitu dengan banyak pohon-pohon dan juga persawahan. Nah, di sini sawahnya kita tembusnya ini di sebelah baratnya Sangeh kawan-kawan. Nah.
Dari Sangeh kita lanjutkan perjalanan menuju ke Petang nih kawan-kawan. Jalanan ini lumayan sedikit ramai ya, tapi mulus sekali. Aspalnya mulus dan kondisi jalannya juga bagus ya. Dan kita sudah tiba nih, singkat cerita kita sudah tiba di daerah Plaga menuju ke jembatan Tukat Bangkung. Nanti kita akan ngeres di sana ya kawan-kawan. Plaga adalah desa wisata di dataran tinggi Badung yang menawarkan udara sejuk dengan panorama perbukitan serta destinasi menarik seperti jembatan Tukat Bangkung, air terjun Nungnung, dan kawasan agrowisata. Selain keindahan alamnya, Plaga juga dikenal dengan kehidupan masyarakat yang masih mengandalkan pertanian. Di sini, warga menanam kopi, jeruk, dan berbagai hasil kebun lainnya, sambil tetap menjaga tradisi dan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas pedesaan Bali. Tidak, ya posisi motor tuh. Ini ada posisi motor. Di hadapan kita berdiri jembatan Tukat Bangkung, salah satu jembatan tertinggi di Indonesia. Di sini kita bisa menikmati panorama lembah hijau yang memanjakan mata dengan udara pegunungan yang sejuk. Tak heran, tempat ini menjadi salah satu ikon wisata di kawasan Plaga yang selalu menarik untuk disinggahi. Di sini kita ngeres dulu ya kawan-kawan. Perjalanan kita kini memasuki Desa Catur, salah satu kawasan dataran tinggi di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, daerah ini menyuguhkan udara yang sejuk dengan panorama perbukitan hijau yang memanjakan mata. Desa Catur dikenal sebagai salah satu penghasil kopi Arabica terbaik di Bali. Kondisi tanah vulkanik yang subur dan iklim pegunungan yang dingin membuat kopi yang dihasilkan memiliki cita rasa yang khas. Tak hanya kopi, masyarakat di sini juga membudidayakan jeruk, sayuran, dan berbagai tanaman hortikultura yang menjadi sumber mata pencarian utama. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhkan hamparan kebun yang tertata rapi, jalanan berkelok khas pegunungan, serta suasana pedesaan yang sangat alami. Kehidupan masyarakat di Desa Catur masih sangat dekat dengan budaya Bali. Tradisi gotong royong, kegiatan adat, dan upacara keagamaan tetap dijaga dan menjadi bagian di kehidupan sehari-hari. Bagi para pengendara, melintasi Desa Catur bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga menikmati tikungan udara segar dan pemandangan yang menenangkan. Inilah salah satu pesona Kintamani yang membuat banyak orang ingin kembali lagi dan menikmati alam dan keramahan masyarakatnya.
Tak terasa kita sudah sampai di pertigaan Tugu Pahlawan Desa Catur nih kawan-kawan. Kalau ke kiri kita ke Desa Kubu Tambahan daerah Buleleng, dan kita ambil ke kanan menuju Puncak Penulisan. Setelah melewati Pura Puncak Penulisan, di sini kita bisa melihat pemandangan Gunung Batur dan Danau Batur ya kawan-kawan. Lalu kita putuskan untuk menuju ke Hutan Pinus Gelagah Linggah. Kini kita tiba di Hutan Pinus Gelagah Linggah, sebuah kawasan yang menawarkan suasana sejuk dan tenang di tengah rindangnya pepohonan pinus. Udara yang segar, pemandangan hijau, dan suasana yang asri menjadi tempat ini cocok untuk beristirahat sejenak, menikmati alam, atau mengabadikan momen. Bagi para pengendara, Hutan Pinus Gelagah Linggah adalah salah satu titik favorit untuk melepas penat sebelum melanjutkan perjalanan. Di antara tegaknya pohon-pohon pinus, kita belajar bahwa kehidupan yang kuat tumbuh dari akar yang kokoh dan kesabaran yang panjang. Dari hutan pinus, kita bertolak menuju ke Penelokan untuk menikmati segelas kopi dan camilan sebelum kita balik ke Denpasar. Oke teman-teman, setelah menikmati keindahan Gunung Batur dan Danau Batur, kita memutuskan untuk balik ke Denpasar. Di sini saya melintasi daerah Pujung ya kawan-kawan. Nanti kita akan melewati daerah Payangan. Perjalanan ini mengingatkan kita bahwa tujuan memang penting, tetapi setiap kilometer yang dilalui adalah cerita yang layak dinikmati. Terima kasih sudah ikut menemani perjalanan kami. Sampai bertemu di petualang berikutnya. Tetap utamakan keselamatan, nikmati setiap perjalanan, dan salam satu aspal.